Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Wahyudi. Saya mahasiswa di Universitas Siber Asia. Saat ini berada di semester 5. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi nilai akhir ujian semester mata kuliah Data Science yang dibimbing oleh Ibu Insinyur Heni Yulianti MM.Com. Jadi, tugasnya itu adalah membuat video presentasi materi perkuliahan data science dari sesi 9 sampai sesi 15 pada semester ini. Oke, jadi kita akan membuat presentasi data science oleh Haris Wahyudi. Nah, yang pertama itu kita masuk ke materi manajemen data. Data adalah sumber daya berharga bagi sebuah institusi. Manajemen data melibatkan pengaturan, pengolahan, perencanaan, organisasi, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan data untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan dan mendukung pengambilan keputusan. Manajemen data yang pertama apa sih definisinya? Proses merencanakan, mengolah, menyimpan, mengatur, dan memelihara pusat data dalam sebuah institusi. Manajemen data yang efektif meningkatkan efisien dan menyediakan informasi yang diperlukan secara cepat. Kemudian proses manajemen data yaitu ada merencanakan, rancangan pengolahan data, ada mengolah, editing, coding, dan entry data. Kemudian ada menyimpan, penyimpanan data yang telah diolah, kemudian mengatur, bisa pemfilteran, agregasi, dan penggabungan data. Kemudian ada memelihara, perawatan berkala untuk menjaga kualitas dan keamanan data. Kemudian peran manajemen data dalam perusahaan yaitu pengolahan data biasanya ditangani oleh tim IT dan manajemen data. Proses data ditangani oleh data science dan data analis. Kenapa pentingnya manajemen data yaitu ada meningkatnya produktivitas, membantu membuat keputusan secara akurat, mengurangi resiko kehilangan informasi penting, dan yang terakhir ada meningkatkan keamanan data. Contoh produk manajemen data itu bisa berupa website, seperti website si akad, sistem penyimpanan data akademik yang memudahkan administrator akademik di sebuah universitas. Kemudian sesi selanjutnya kita masuk ke manajemen data 2, agregasi data, yaitu proses mengatur data untuk analis dengan membuat tabel ringkasan, melibatkan pengelompokan data dan perhitungan statis. Contoh agregasi yaitu menghitung rata-rata nilai UTS per fakultas dan per departemen. Kemudian menampilkan hasilnya dalam tabel dan grafik. Metode yang digunakan biasanya data agregasi meliputi perhitungan rata-rata dari nilai yang ada dan penyajian grafik untuk visualisasi data. Anomali database definisinya yaitu masalah dalam basis data yang menyebabkan ketidakkonsistenan dan kehilangan data. Nah, jenis-jenis anomalinya yaitu bisa bersifat penyisipan, terjadi saat elemen data kosong yang menjadi kunci menghambat penambahan data. Kemudian ada anomali peremajaan, update anomali, pembaruan data yang tidak konsisten akibat redundansi data. Kemudian ada anomali penghapusan, deletion anomali, yaitu data penting hilang saat baris data dihapus. Kemudian anomalinya itu bisa bekerja dengan lebih dari satu tabel data. Penggabungan data, merging data,
Proses menggabungkan dua atau lebih dataset menjadi satu. Ini sering dilakukan untuk menganalisis data yang tersebar dalam beberapa file atau tabel. Metodenya yang pertama kita bisa menggabungkan data baru, menambahkan baris data baru ke dataset utama dengan perubahan yang sama, atau menggabungkan perubahan baru, menggabungkan dataset perubahan yang berbeda, menggabungkan ID yang sama untuk setiap kasus. Kemudian bisa menggunakan lookup, menambahkan data tambahan ke dataset utama berdasarkan kunci tertentu seperti ini. Contoh penggabungan data yaitu menggabungkan data nilai, menyatukan data nilai UTS dan kuis dari file berbeda dengan menggunakan versi seperti VLOOK di Excel untuk analisis data. Asosiasi dan korelasi. Sesi ini membahas analisis hubungan antara dua perubahan dalam data science. Fokus pada asosiasi dan korelasi, konsep utama yang dibahas meliputi hubungan antara perubahan numerik dan kategorik serta metode pengukuran asosiasi. Pertama itu hubungan dua perubahan numerik, diagram pencar, grafik yang menunjukkan antara hubungan dua perubahan numerik. Setiap titik mewakili pasangan nilai XY, contoh pengeluaran iklan dan penerimaan penjualan. Kemudian korelasi person, mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua perubahan numerik. Koefisien berkisar dari -1, hubungan negatif sempurna, hingga 1, hubungan positif sempurna, dengan 0 menunjukkan tidak ada hubungan. Hubungan dua peubah kategorik. Tabel kontingensi juga dikenal sebagai cross tabulation. Tabel ini menunjukkan frekuensi kombinasi nilai dari dua perubahan kategorik diperkenalkan oleh Carl Pearson. Contohnya itu adalah tabel kontingensi yang menunjukkan hubungan antara jenis kelamin dan preferensi tangan, kidal atau tidak. Kemudian ukuran asosiasi. Korelasi Spearman mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua perubahan kategorik berskala ordinal, menghubungkan peringkat data untuk menghitung koefisiensi korelasi Spearman. Contohnya penilaian resiko investasi oleh dua analis, Goodman dan Kulsgamma, yaitu mengukur asosiasi antara dua peubah kategorik skala ordinal dengan menghitung jumlah pasangan konkordan dan diskordan. Kendall dan Somers, metode lain untuk mengukur asosiasi antara peubah kategorik ordinal masing-masing dengan pendekatan yang berbeda untuk menghitung kekuatan hubungan. Catatan dari sesi ini adalah koefisien korelasi person nilai berkisaran antara -1 hingga 1 menunjukkan kekuatan dan arah hubungan. Tabel kontingensi berguna untuk melihat apakah ada asosiasi antara dua peubah kategorik dengan membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan jika tidak ada asosiasi. Spearman dan Gamma digunakan untuk mengukur asosiasi pada data berskala ordinal dengan fokus pada hubungan peringkat. Kemudian ada analisis regresi. Tujuan analisis regresi yaitu memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan variabel bebas, menjelaskan dampak perubahan variabel bebas pada variabel terikat. Variabel terikat, dependent variable, adalah variabel yang ingin dijelaskan atau diprediksi. Variabel bebas adalah biasanya digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi
variabel terikat. Model regresi linier yaitu hubungan antara X, variabel bebas, dan Y, variabel terikat, dijelaskan oleh fungsi linier. Asumsi model regresi linier, hubungan antara X dan Y adalah linier. Nilai error bebas dari X dan memiliki min 0, serta ragam konstan. Eh, Kemudian ada interpretasi koefisien slope dan intercept. Koefisien slope B1, perubahan rata-rata variabel terikat untuk setiap perubahan satu variabel bebas. Terus kemudian intercept B0, estimasi nilai rata-rata variabel terikat ketika variabel bebas bernilai 0. Klasifikasi. Klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang dapat membedakan atau mengidentifikasi kelas data. Tujuannya adalah untuk memperkirakan kelas dari objek yang labelnya tidak diketahui. Kemudian model klasifikasi bisa berubah aturan jika maka, decision tree, formula matematik, atau neural network. Proses klasifikasi yaitu yang pertama ada training. Data yang sudah berlabel digunakan untuk membentuk model perkiraan. Testing, model yang telah terbentuk diuji menggunakan data lain untuk mengukur akurasi. Model ini digunakan untuk memprediksi kelas data yang belum diketahui. Data training memiliki label yang digunakan untuk menemukan pola atribut dari data. Decision tree, definisinya itu untuk mengubah data menjadi pohon keputusan, decision tree, dan aturan-aturan keputusan atau rule. Contoh penggunaan, menentukan potensi seseorang untuk menderita hipertensi berdasarkan usia, berat badan, dan jenis kelamin. Contoh datanya itu ada usia, muda, tua, berat badan, underweight, average, overweight, jenis kelamin, pria wanita, hipertensia, tidak. Proses decision tree, yaitu mengubah data menjadi tree menggunakan algoritma ID3 untuk membangun pohon keputusan. Mengubah tree menjadi roles menghasilkan aturan-aturan dari model tree. Running menyederhanakan aturan untuk menghindari overfitting. Kemudian ada clustering. Clustering adalah proses membagi data ke dalam beberapa grup atau cluster dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap grup memiliki karakteristik esensial yang serupa. Digunakan dalam data mining, eksplorasi data, pengaksesan informasi, text mining, basis data spasial, dan analisis web. Juga diterapkan dalam search engine untuk mencari dokumen yang sesuai dengan kata kunci. Contoh clustering itu similaritas berdasar warna, berdasarkan bentuk, berdasarkan jarak. Perbedaan clustering dan klasifikasi yaitu klasifikasi supervised learning memerlukan label data, analisis hasil, dan menggunakan error ratio. Clustering unsupervised learning tidak memerlukan label data, analisis hasil, menggunakan variance. Contoh clustering dan klasifikasi contohnya itu yang pertama ada klasifikasi menggunakan data yang berlabel untuk menentukan apakah seorang memiliki hipertensi atau tidak berdasarkan umur kegemukan. Clustering mengelompokkan data berdasarkan atribut tanpa label seperti mengelompokkan data berdasarkan kegemukan dan umur. Karakteristik clustering yaitu partitioning clustering juga dikenal sebagai eksklusif clustering di mana setiap data harus masuk ke dalam cluster tertentu seperti contohnya Cummins. Hierarchical clustering, data dikelompokkan dalam hierarki di mana data yang telah dikelompokkan tidak dapat berpindah cluster. Contohnya single linkage, centroid linkage, complete linkage, average linkage.
Kemudian overlapping clustering. Data dapat berada dalam beberapa cluster dan memiliki nilai keanggotaan pada beberapa cluster. Contohnya fuzzy K-means. Kemudian ada hybrid clustering, menggabungkan karakteristik dari partitioning, hierarchical, dan overlapping clustering. Mungkin presentasi dari saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.